Dengarkanlah kata-kata Ismail. Kata-kata ini bergema melewati waktu, mengajak kita pada sebuah petualangan. Herman Melville membawa kita ke dunia di mana badai mengamuk dan kedalaman sunyi berkuasa. Sebuah dunia di mana manusia memburu raksasa, didorong oleh obsesi dan balas dendam. Lautan, dengan luasnya yang tak terbatas, menjadi karakter tersendiri. Mari kita melangkah ke dek Pequod, kapal pemburu paus, yang nasibnya adalah kejayaan atau kehancuran. Mari kita jelajahi kedalaman temannya, keindahan bahasanya, dan kekuatan cerita yang abadi. Jangan lupa berlangganan agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Moby Dick bukan hanya sekadar kisah perburuan paus biasa. Ini adalah kisah tentang hidup, mati, dan pilihan yang kita buat. Kapten Ahab dari kapal Pequod, seorang pria yang dipenuhi dendam pada paus putih yang telah merampas kakinya. Obsesi Ahab menyeret dirinya dan krunya dalam perburuan berbahaya, menguji mereka dan jiwa mereka. Mari kita jelajahi bersama simbolisme paus putih, kompleksitas para karakter, dan warisan karya klasik abadi ini. Kunjungi situs web mitra kami di tautan yang ada di deskripsi. Untuk memahami Moby Dick, kita perlu mengenal dulu orang di baliknya. Herman Melville, lahir tahun 1811, menjalani hidup yang luar biasa dan tak terduga, seperti lautan yang ia tulis. Masa kecilnya dibayangi kesulitan ekonomi yang memaksanya melaut di usia muda. Tahun-tahun Melville sebagai pelaut bukanlah hal yang mudah. Di atas kapal penangkap ikan paus, dia merasakan kenyataan pahit, kerja keras, bahaya yang selalu mengintai, dan kesepian. Pengalaman ini membentuk pandangan dunianya dan memberinya banyak bahan untuk tulisannya. Pengalaman-pengalaman ini kemudian dituangkan ke dalam halaman-halaman Moby Dick yang penuh dengan kedalaman dan realisme yang hanya bisa dipahami melalui pengalaman pribadi. Setelah perjalanannya, Melville menuangkan pengalamannya ke dalam cerita-cerita yang memikat. Petualangannya di Laut Selatan menginspirasi novel-novel pertamanya yang membuatnya sukses sebagai penulis. Namun, Melville ingin menulis tentang tema yang lebih dalam, tentang pertanyaan besar yang mengganggunya. Pada tahun 1851, Melville menerbitkan mahakaryanya, Moby Dick. Novel ini, sebuah kisah kompleks tentang obsesi, takdir, dan eksistensi manusia, mendapat sambutan yang beragam. Beberapa kritikus memuji ruang lingkup dan ambisinya, sementara yang lain menganggapnya sulit dan membingungkan. Sayangnya, karya Melville yang paling ambisius ini menjadi kegagalan terbesar dalam hidupnya. Baru pada abad ke-20, Moby Dick ditemukan kembali dan diakui sebagai mahakarya sastra Amerika. Kapten Ahab, dengan tatapan tajam dan tekad yang tak tergoyahkan, menebarkan bayangan gelap di atas kapal Pequod dan awaknya. Tatapan dan kebisuannya berbicara banyak tentang obsesinya. Kaki yang direnggut oleh Moby Dick pada pertemuan terakhir mereka menjadi pengingat abadi akan dahaganya untuk membalas dendam. Setiap langkahnya menggemakan janji pembalasan. Paus putih itu bukan sekadar mangsa bagi Ahab. Ia adalah musuh bebuyutannya, simbol kekejaman alam. Ia mewujudkan semua yang dibenci dan ditakuti oleh Ahab. Mengejar Moby Dick telah menguasai Kapten Ahab, membuatnya buta terhadap bahaya yang dihadapinya dan awaknya. Dia hanya melihat pembalasan. Obsesinya menjadi penyakit menular, menjangkiti para awak dengan rasa takut dan kegembiraan yang aneh. Orang-orang itu terpecah antara kesetiaan dan ketakutan. Starbuck, kepala awak kapal, seorang yang berkepala dingin, menyadari bahaya dari obsesi Ahab. Dia melihat kegilaan yang perlahan melahap kaptennya. Dia mencoba untuk merasionalisasi kapten, mengingatkannya tentang tanggung jawabnya terhadap kapal dan orang-orang di dalamnya. Tapi, kata-katanya jatuh di telinga yang tuli. Keinginan Ahab sekeras baja, hatinya terbakar oleh dendam. Tidak ada yang bisa menghentikannya dari tujuannya. Pequod terus berlayar, didorong oleh keinginan Ahab dan takdir, menuju masa depan yang tidak pasti. Setiap gelombang membawa mereka lebih dekat ke takdir mereka. Saat Pequod memulai perjalanannya yang ditakdirkan, mari kita berkenalan dengan para awaknya. Kelompok yang beragam dan luar biasa ini. Kisah ini Tashtego, pelempar tombak dari Indian yang memiliki hubungan mendalam dengan laut. Dan Dagu, raksasa Afrika yang kekuatannya hanya dilampaui oleh kebaikan hatinya. Setiap orang membawa keterampilan, keyakinan, dan pengalaman mereka sendiri, membentuk semacam mikrokosmos umat manusia di laut lepas. Mereka bekerja bersama, makan bersama, dan menghadapi bahaya laut bersama. Takdir mereka terikat. Tapi di bawah persahabatan dan tujuan bersama,
Ada ketegangan yang tersembunyi. Obsesi Ahab membayangi perjalanan mereka, menimbulkan bisikan dan kegelisahan. Para pria merasakan bahwa ini bukan perburuan paus biasa. Ini adalah pengejaran yang didorong oleh sesuatu yang lebih gelap dan lebih dalam. Hari demi hari menjadi minggu, dan minggu demi minggu menjadi bulan. Kapal Pequot mengarungi samudera luas, dipandu oleh angin dan legenda Paus Putih. Dengan hati yang berani, mereka menghadapi badai yang mengamuk, berhadapan dengan cumi-cumi raksasa, dan menyaksikan keajaiban serta misteri laut yang menakjubkan. Kemudian, pada suatu hari yang tak terlupakan, terdengar teriakan dari atas tiang kapal. Sebuah punuk putih muncul dari air, seperti gunung yang besar. Moby Dick, Paus Putih legendaris, telah muncul dari kedalaman. Obsesi Ahab mencapai puncaknya. Dia memerintahkan untuk menurunkan perahu, bertekad untuk menghadapi musuhnya. Para awak kapal terpecah antara tugas dan rasa takut, bersiap untuk pertempuran terakhir. Pertempuran antara Ahab dan Moby Dick adalah pertarungan dahsyat. Pertempuran yang akan menentukan nasib Pequot dan semua orang di atasnya. Mari kita selami bersama jurang obsesi, sebuah perjalanan tanpa jalan kembali. Melalui wajah Kapten Ahab yang dihantam badai, kita melihat seorang manusia yang terbelenggu oleh tujuannya. Perburuannya terhadap Paus Putih bukan lagi sekadar pengejaran, melainkan sebuah misi yang membara dalam dirinya, sebuah api yang tak terpadamkan. Obsesi ini membutakan penilaian dan kehati-hatiannya, dan membahayakan dirinya dan semua orang di sekitarnya, termasuk para awaknya. Kegilaan Ahab menular ke Pequot, mengubah perjalanan perburuan Paus menjadi ekspedisi yang gila dan berbahaya. Keteguhannya menciptakan ketegangan yang nyata di kapal, memengaruhi pikiran dan tindakan para awak, menyeret mereka ke dalam pusaran kegilaannya. Obsesinya menjadi arus yang hampir tak terkendali saat mereka berjuang untuk hidup mereka. Melville dengan mahir mengkontraskan kegilaan Ahab dengan rasionalitas Starbuck, menyoroti bahaya obsesi yang dapat menghancurkan tubuh dan jiwa. Starbuck, suara akal sehat dan iman, mewujudkan perlawanan terhadap obsesi, upaya putus asa untuk mempertahankan kewarasan di tengah kegelapan yang menelan. Tragedi Ahab terletak pada ketidakmampuannya untuk melepaskan diri dari pusaran yang ia ciptakan, badai yang menghancurkan. Lautan, sangat luas dan tak kenal ampun, menjadi latar belakang yang selalu hadir dalam petualangan ini. Lautan adalah simbol kekuatan dan ketidakpedulian alam. Pequot, sebuah kapal kecil di tengah luasnya lautan, melambangkan betapa rapuhnya keberadaan manusia saat menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Melville menggunakan citra yang kuat untuk menggambarkan dua sisi lautan, keindahannya dan amukannya yang liar. Pada satu saat, lautan tenang dan damai, di saat berikutnya berubah menjadi badai yang mematikan. Lautan adalah sumber kehidupan dan kematian, pengingat akan kecilnya manusia dalam tatanan kosmik. Paus itu sendiri, terutama Moby Dick, mewujudkan kekuatan alam yang liar ini. Ukurannya yang besar, perilakunya yang tak terduga, dan kemampuannya menghilang ke kedalaman, melambangkan batas pengetahuan manusia dan kekuatan dahsyat yang melampaui pemahaman kita. Bahkan, luasnya samudera ini bisa terasa kecil. Tapi, Melville juga menunjukkan kekuatan yang ada dalam hubungan manusia, persahabatan yang terjalin dalam kesulitan, yang semakin kuat setelah melewati setiap cobaan. Kapal Pequot, meskipun menuju ke kehancurannya, menjadi seperti miniatur dunia, di mana para awaknya, yang berasal dari berbagai bangsa, budaya, dan jalan hidup, mencerminkan keberagaman umat manusia. Ikatan yang menyatukan para awak Pequot lebih kuat daripada perbedaan di antara mereka. Mereka bekerja bersama, berbagi bahaya, dan saling mendukung untuk bertahan hidup, terutama di saat-saat tersulit. Persahabatan mereka, yang lahir dari kebutuhan dan ditempa melalui pengalaman bersama, menjadi nyata, seberkas harapan di tengah kekuatan alam yang dahsyat dan obsesi sang kapten yang mendorong mereka maju. Melville menekankan kekuatan dalam keberagaman, dan menunjukkan kemampuan dan sudut pandang unik yang dibawa oleh setiap anggota kru, memperkaya perjalanan bersama mereka. Dengan menggambarkan kru yang beragam namun erat, Melville menunjukkan bahwa hubungan manusia, empati, dan pengertian sangat penting untuk menavigasi lautan kehidupan yang kompleks, baik di laut maupun di darat, di mana setiap orang memiliki peran penting untuk dimainkan.
Simbol yang paling mencolok dari buku ini tak lain adalah paus putih. Moby Dick lebih dari sekadar hewan biasa. Ia seperti kanvas kosong, tempat setiap karakter, bahkan setiap pembaca, dapat memproyeksikan ketakutan, mimpi, dan pikiran mereka sendiri. Bagi Ahab, Moby Dick melambangkan kejahatan, kekuatan alam yang harus ditaklukkan untuk memulihkan ketertiban di dunianya. Bagi Ismail, paus adalah sumber kekaguman yang tak berujung, menjadi makhluk mitos dan legenda, yang mewakili kedalaman laut yang tak terduga dan misteri kehidupan itu sendiri. Paus putih dapat dilihat sebagai simbol takdir, perwujudan dari kekuatan yang tak terkendali yang membentuk hidup kita. Pada akhirnya, makna Moby Dick tetap berubah dan personal, tergantung pada sudut pandang orang yang melihatnya. Ketika pertama kali diterbitkan pada tahun 1851, publik menyambutnya dengan kebingungan dan ketidakpedulian. Kritikus dan pembaca tidak memahami alur cerita yang rumit, kedalaman filosofis, dan perbedaannya dengan kisah-kisah Melville sebelumnya yang lebih sederhana dan penuh petualangan. Beberapa kritikus mengkritik panjang novel, deskripsi perburuan paus yang bertele-tele, dan karakter-karakter yang tidak biasa. Makna simbolis dari paus putih, kepedihan emosional Kapten Ahab, dan refleksi filosofis hilang pada pembaca yang menginginkan cerita yang lebih mudah dicerna. Melville, yang pernah dipuji karena petualangan lautnya, kini menghadapi ketidakpedulian. Kegagalan komersial Moby Dick merupakan pukulan telak bagi karier menulisnya, membayangi karya-karyanya selanjutnya, dan membuatnya praktis, terlupakan, sampai kematiannya pada tahun 1991. Abad ke-20 membawa generasi baru pembaca dan cendekiawan yang menemukan kekuatan dan kedalaman Moby Dick. Kedalaman, filosofi, dan psikologi yang kompleks. Semua hal yang membuat takut para pembaca di zaman Melville, terutama eksplorasi obsesi dan sifat manusia, menjadi dasar pengakuan kritisnya. Kritikus sastra memuji inovasi novel ini, bahasa puitisnya, dan pengkajian tema-tema universalnya, dan menyebutnya sebagai mahakarya sastra Amerika. Novel ini menemukan kehidupan baru di ruang kelas, di mana novel ini memicu perdebatan sengit tentang obsesi, takdir, dan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan sastra, dan tema serta karakternya dianalisis dan diinterpretasi ulang melalui kacamata teori kritik modern. Pengaruh Moby Dick melampaui dunia sastra. Novel ini telah menginspirasi interpretasi, dan karya seni dalam berbagai bentuk. Dari drama panggung hingga opera, dari film hingga lukisan, mahakarya Melville terus memukau dan menginspirasi orang untuk berkarya. Gambaran paus putih telah menjadi simbol ikonik yang melambangkan kekuatan alam yang tak terkendali, kebenaran yang sulit dipahami, dan pengejaran tanpa henti akan mimpi yang kita idamkan. Pengaruhnya dapat dilihat dalam musik, mode, dan bahkan dalam percakapan sehari-hari kita, yang menunjukkan relevansi karya Melville hingga saat ini. Tema obsesi, balas dendam, dan sifat manusia yang diangkat dalam Moby Dick masih memikat para pembaca hingga kini. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini, dan bagikan ke teman-teman kalian.